Halo para Beggar Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di segmen Q&A. Anda bertanya, saya menjawab. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya ya, sebelum kita masuk ke dalam Q&A-nya, silahkan teman-teman join dulu di channel Telegram kami, channel The Investor. Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya, silahkan teman-teman join melalui linknya saja ya, lewat link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin, supaya Anda tidak masuk ke dalam akun bodong. Oke, selamat join di channel Telegram kami dan selamat menonton. Oke, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mirip ya. Kemudian saya akan sampaikan jawaban saya, kemudian baru masuk ke pertanyaan yang mirip lainnya, seperti itu ya. Yang pertama ada pertanyaan seperti ini. Berita mengenai resesi global semakin banyak bertebaran, Pak Eros dan Pak Daud. Bagi tips dalam menghadapi resesi yang mungkin sebentar lagi akan terjadi. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Kondariano. Pertanyaan ini mirip ya seperti yang pertama tadi. Jadi pertanyaan seperti ini, Pak Eros dan kawan-kawan investor, ada nggak yang punya pengalaman masa-masa krisis global seperti saat ini? Kira-kira sarannya apa untuk menghadapi krisis global? Kapan momen yang tepat untuk menambah saham atau nambah muatan? Dan apa benar di saat krisis global saat ini lebih baik kita perbanyak cash? Oke, saya jawab dulu ya. Mungkin pertanyaan saya biar teman-teman juga tahu. Saya sendiri sebenarnya termasuk yang masih baru di bursa saham ya. Jadi saya masuk ke saham itu baru 2011. Ya, jadi baru sekitar 12 tahun ya, 11 sampai 12 tahun. Dan yang jauh lebih senior dari saya itu banyak. Cuman saya akan berbagi tips ya, berbagi sharing dengan teman-teman sekalian pengalaman saya menghadapi krisis. Jadi saya sendiri merasakan market crash, yaitu sekitar tahun 2015, 2018, dan yang terparah 2020 kemarin. Jadi 3 kali mengalami market crash. Cuman perlu kita ingat teman-teman sekalian ya, market crash ini kan sifatnya atau penyebabnya ini antara lain resesi dan krisis, biasanya seperti itu. Nah, antara resesi dan krisis itu sebenarnya juga berbeda. Kalau krisis ini biasanya hanya berdampak di sektor keuangannya saja. Seperti tahun 2015 itu krisis keuangan global. Tahun 2018 itu juga krisis keuangan global ya, gara-gara perang dagang antara Cina dan Amerika. Nah, berbeda tahun 2020 saat itu benar-benar terjadi krisis dan resesi. Jadi sektor keuangan terkena, juga sektor real terkena. 2015 dan 2018 itu sektor real kita di Indonesia ini tidak terkena. Kalau misalkan kita lihat histori yang paling jauh lagi tahun 2008 ya, waktu itu krisis Amerika yang disebabkan oleh subprime mortgage. Itu ternyata Indonesia pun secara sektor realnya itu tidak terkena. Jadi bagus, jadi kuat ya. Tapi memang di sektor keuangan terkena, akhirnya membuat market crash. Nah, menurut saya teman-teman sekalian, apa yang kita takutkan dengan berita-berita mengenai resesi global saat ini, misalkan di tahun ini bahkan di tahun 2023 nanti, itu menurut saya hanyalah krisis di sektor keuangannya saja. Ya, alias sektor keuangan nanti memang tidak begitu bagus, tapi di sisi lainnya yaitu di sektor real di Indonesia khususnya itu masih baik-baik saja. Salah satunya karena kita melihat pertumbuhan ekonomi kita masih bagus ya. Di video sebelumnya sudah kita bahas mengenai kenapa saya optimis IHSG di bulan Oktober ini akan rebound, karena salah satunya pertumbuhan ekonomi kita itu masih bagus. Nah, sekarang bagaimana tipsnya supaya kita dalam mengelola keuangan kita ya, terutama dalam berinvestasi di saham ini, kita tetap bisa survive. Yang pertama, yang pasti harus kita terapkan ya, ini juga sangat penting, adalah kita wajib menggunakan dana nganggur ya, atau dana dingin, dana yang tidak akan kepake paling tidak 3 tahun ke depan. Nah, kenapa kita harus pakai dana dingin? Supaya kita tidak melakukan force sell. Contohnya seperti ini, misalkan seperti di saat market crash tahun 2015 atau 2018 seperti itu ya. Ketika market sedang crash dan kita pakai dana dingin, maka kita pun akan lebih tenang. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa yang namanya market crash ini sepanjang sektor realnya baik-baik saja, itu akan cepat recover. Seperti itu. Alias kita tidak akan menjual sahamnya di saat kita sedang butuh dana.
Nah, yang repot adalah ketika kita menggunakan dana dapur atau dana untuk kebutuhan sehari-hari di saham. Waktu kita akan butuh uangnya ya, misalkan kita dalam posisi kekurangan uang ya, kita butuh duitnya dan saat itu market sedang crash, maka kita mau nggak mau harus jual sahamnya, padahal saatnya bukan jual tapi justru beli. Nah, itu untuk menghindari seperti itu, maka kita wajib menggunakan dana nganggur atau dana dingin, dana yang tidak dipakai 3 tahun ke depan. Nah, sekarang tips yang kedua dalam mengelola portofolio. Nah, dalam memilih saham kita harus ngerti ya, harus kita menggunakan filosofi investasi, di mana filosofi investasi ini sebenarnya sangat simpel ya. Yang pertama, kita memiliki time horizon yang panjang ya, jangka panjang, durasi jangka panjang. Yang kedua, kita memilih perusahaan-perusahaan yang berkinerja baik. Artinya apa? Artinya walaupun terjadi krisis ataupun resesi, perusahaan tersebut yang kita pilih itu masih survive ya. Alias perusahaannya masih bisa menghasilkan laba, cash flow-nya masih positif dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita pastikan kita membelinya di harga yang murah. Karena ketika kita beli di harga murah, nanti ketika market positif, market euforia, kenaikan yieldnya itu bisa lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi daripada kita beli di harga yang sudah mahal. Oke, itu tips yang kedua dalam memilih saham. Kemudian tips yang ketiga dalam kita menganggarkan cash ya, atau mengalokasikan cash dalam portofolio saham kita. Nah, pastikan kita juga selalu memiliki cash minimal 10% dari total portofolio saham kita. Nah, kenapa kita harus punya cash minimal 10%? Ya supaya kita punya peluru. Ya, karena kalau kita sudah tidak punya cash lagi, kita nggak punya peluru lagi. Artinya ketika market sedang crash, kita dihadapkan kondisi kita bisa membeli perusahaan-perusahaan bagus di harga murah. Nah, kita nggak bisa beli. Kenapa? Karena nggak punya cash. Maka 10% cash itu buat saya itu hal yang harus kita punya ya dalam menyusun portofolio saham. Nah, itu tadi mengenai tips ya, 3 tips dari saya saat untuk menghadapi resesi maupun krisis ya, yaitu yang pertama saya ulangi sekilas ya. Pertama, kita harus menggunakan dana dingin, dana nganggur di luar dana darurat kita. Kemudian yang kedua, dalam memilih saham, pastikan kita menggunakan filosofi investasi. Dan yang ketiga, selalu memiliki cash minimal 10% dalam portofolio kita. Oke, pertanyaan selanjutnya ya dari Pak Rian. Kalau benar-benar terjadi resesi, kira-kira berdampak juga nggak ke komoditas? Nah, jawaban saya adalah ya pastinya berdampak ya. Kalau tadi kita bicara mengenai krisis yang terjadi biasanya hanya berdampak ke sektor keuangan saja, tapi kalau resesi itu berdampak ke semuanya ya, sektor real maupun sektor keuangan. Nah, artinya kalau resesi terjadi berarti sektor real juga kena. Nah, salah satunya juga harga komoditas pasti juga turun. Kenapa? Karena ya permintaannya berkurang. Resesi terjadi, permintaan komoditas berkurang membuat harga komoditas turun. Terus apakah ketika harga komoditas turun sebaiknya kita hindari? Ya menurut saya sih belum tentu gitu ya. Kalau misalkan kita bisa menemukan perusahaan-perusahaan yang bisa survive dari penurunan harga komoditas, nah itu yang menarik. Nah, maka kalau di sini ya, sebenarnya kalau kita melihat harga-harga komoditas sekarang ini sudah turun semua kecuali batu bara sebenarnya ya. Maka dalam komunitas kami ya, dalam member kami, member The Investor ini, saham batu bara sekarang sudah kita keluarkan dari watchlist. Ya, seharusnya saham-saham batu bara itu sudah kita miliki sejak tahun kemarin atau paling tidak di awal tahun ini. Maka kita tinggal menikmati cuannya aja sekarang gitu. Nah, cuman untuk saham-saham komoditas lain yang harga komoditasnya masih pada turun, nah ini tetap bisa kita lirik ya. Karena menurut saya ini harganya sedang rendah, nah kita bisa mulai cicil beli. Nanti kalau resesi, berita mengenai resesi sudah berangsur-angsur hilang, harga komoditas naik lagi, nah kita sudah punya di harga bawah. Nah, itu jawaban saya mengenai harga komoditas saat resesi. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Irwan Syah Putra. Saya invest saham juga deposito. Saya tidak berani all in. Depositonya persiapan kalau crash. Gimana kira-kira pendapatnya? Oke, saya setuju dengan Pak Irwan ya. Dalam artian ketika kita berinvestasi di saham, seharusnya kita sudah punya dana-dana yang lain seperti dana darurat atau instrumen investasi di luar saham. Ya, kenapa? Karena saham ini resikonya tinggi. Saya selalu mengatakan ke teman-teman yang masih merasa pemula ya. Jadi sebagai catatan ya, masih merasa pemula.
Apa tandanya kalau kita masih merasa pemula? Kita sering FOMO dan kita sering takut. Ya, sering takut, sering galau kalau market ini turun, ya, sering heboh kalau market turun, tapi sering FOMO kalau melihat harga-harga saham pada naik. Nah, itu ciri-ciri kita masih pemula. Nah, bagi kita yang masih merasa pemula ya, saya sarankan deh, dari total dana investasi kita maksimal 40% saja di saham. Ya, jangan semuanya, maksimal 40% di saham, 60%-nya di instrumen investasi lainnya. Ya, bisa deposito atau reksadana pendapatan tetap yang underlying asetnya obligasi pemerintah, itu juga bisa. Atau ori, sukuk, itu juga bisa. Ya, intinya selain saham deh yang 60%, 40% masuk ke saham. Ditambahkan sedikit demi sedikit seiring berjalan waktu ketika kita sudah mulai enjoy dengan volatilitasnya market, itu boleh. Kalau posisi saya sendiri, saya sudah 80% lebih itu di saham. Yaitu saya. Kenapa? Karena ya saya sudah merasa terbiasa dengan volatilitasnya harga saham yang terjadi di market ya. Pertanyaan selanjutnya ya mengenai suku bunga tinggi ini ya, dari Pak Alvin. Mas Eros, kalau suku bunga naik orang-orang akan menunda membeli properti, beli mobil, investasi di sektor real ya. Jadi intinya orang-orang akan menunda membeli ya. Kemudian artinya demand akan menurun ya, penyaluran kredit akan turun. Sentimen ini bukannya buruk untuk sektor perbankan. Kenapa masih dianggap sentimen baik? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas Eros tolong jelaskan kalau inflasi tinggi apa pengaruhnya buat saham perbankan. Oke, saya jawab. Jadi seperti ini. Ketika inflasi naik, memang ibaratnya harga-harga itu pada mahal. Tapi sebenarnya di sisi lain, inflasi naik ini kan juga ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Permintaannya tinggi kan, seperti itu. Nah, selama inflasi ini bisa terjaga, artinya nggak masalah gitu. Permintaan tetap tinggi. Ya, seperti saya jelaskan di video saya beberapa waktu yang lalu ya, bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih tumbuh. Didukung salah satunya karena konsumsi yang masih tinggi. Ya, jadi menurut saya konsumsi kita masih bagus ya. Kemudian ketika inflasi tinggi, biasanya bank sentral itu akan menaikkan suku bunganya. Nah, tujuan bank sentral untuk menaikkan suku bunga ini sebenarnya untuk meredam inflasi dari sisi demand-nya. Alias demand-nya supaya kerem gitu. Sehingga inflasinya terus stabil, terjaga, jadi tidak terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Nah, itulah kenapa bank sentral menaikkan suku bunganya yang membuat nanti suku bunga bank naik. Ketika suku bunga bank naik, harapannya orang-orang mau nyimpan duitnya ke bank, ya, dan bank sedikit mengerem kreditnya. Seperti itu ya, karena ya salah satunya tadi konsumsinya bisa lebih tertahan. Ya, otomatis penyaluran kreditnya juga berkurang seperti itu. Tapi yang menarik di sisi lain adalah kita ngelihat pertumbuhan ekonomi bagus, konsumsi juga masih naik, pertumbuhan kredit ternyata juga masih naik. Jika teman-teman melihat laporan keuangan perbankan, terutama bank-bank besar ya, seperti BRI, BCA, Mandiri, dan sebagainya, itu penyaluran kreditnya masih naik, seperti itu. Artinya kalau penyaluran kredit naik, suku bunganya tinggi, marginnya makin gede. Kan gitu ya, marginnya makin gede. Ya, karena biasanya kenaikan bunga deposito dengan kenaikan bunga kredit itu jauh lebih tinggi kenaikan bunga kredit. Nah, kalau margin makin gede ya ini pastinya membuat laba perbankan ya, laba emiten perbankan itu makin gede lagi. Kalau makin gede lagi ya ini tetap menjadi sentimen positif buat perbankan ya. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, kenaikan laba dari BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI itu kan bagus-bagus semua ya kan ya di tahun ini. Nah, oke, pertanyaan terakhir ya dari Pak Rian. Setiap resesi adalah berkah bagi yang punya cash. Soalnya ketika saham-saham pada turun dalam ya, mereka bisa membeli dengan harga murah. Begitu naik jadilah orang kaya dadakan. Cash is king kata orang-orang gitu ya. Saya setuju pendapat dari Pak Rian. Cash is king. Cuman masih ada lanjutannya nih. Cash is king jika cash ini dipakai untuk membeli saham-saham yang murah. Artinya ketika terjadi market crash, mereka yang punya cash, dia bisa membeli perusahaan-perusahaan bagus di harga yang murah. Ya, seperti kita lihat orang-orang besar, orang-orang sukses di bursa saham ini, termasuk salah satunya Pak Lo Keng Hong. Itu beliau menjadi sangat kaya karena beliau memborong saham saat terjadi market crash. Kira-kira seperti itu ya. Tapi di sisi lain, cash ini bisa menjadi trash ya, alias cash ini bisa menjadi sampah ya. Jika cash ini hanya cuman kita simpan gitu.
Ya karena market crash kita takut. Ya belum tentu ya ketika terjadi market crash kita berani untuk membeli saham itu belum tentu. Karena masih banyak orang yang masih takut juga ketika market crash dia nggak berani beli saham. Nah maka di sini kalau dia hanya menyimpan cashnya saja dalam deposito, ya cash ini menjadi sampah gitu. Kenapa? Karena inflasinya tinggi. Ya inflasinya tinggi. Bunga deposito yang saya ketahui saat ini ya, saat video ini diambil itu masih di kisaran di bawah 3%. Padahal inflasi kita itu udah 5%. Oke lah, kita ngomong masalah rupiah yang melemah. Artinya orang-orang pada pegang dolar sekarang kan seperti itu. Nah, orang-orang pada pegang dolar ini kan harapannya dolar ini sebagai safe haven ya. Dia melindungi nilai dari melemahnya mata uang dunia. Cuman jangan salah, ketika orang-orang pegang cash dalam bentuk dolar, ya dia harus berhadapan dengan inflasi di Amerika, inflasi dolar. Inflasi di Amerika sendiri sudah tinggi 8%. Jadi kalau dia hanya pegang dolarnya saja tanpa dibelikan ke instrumen investasi yang yieldnya di atas inflasi, ya tetap sama aja ya. Cash ini menjadi sampah. Nah itulah kenapa ketika kita ngelihat orang-orang pada beli dolar, membuat dolar naik ya, dan membuat saham-saham pada jatuh. Nah ini kesempatan kita sebenarnya buat kita melihat ya, kita analisa saham-saham mana yang bagus, yang survive terhadap segala kondisi resesi ini. Nah kita bisa pilih, kita beli, kemudian kita tunggu saja nih sampai mereka yang pegang dolar pada sadar, oh ternyata kalau saya cuma pegang cash ini hanya menjadi sampah, maka mereka mau nggak mau juga akan masuk ke instrumen yang asetnya beresiko, salah satunya di saham, dan disitulah kita akan menikmati cuannya. Nah oke, itu beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab di segmen Q&A ini. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, tuliskan pertanyaan Anda dalam kolom komentar di video ini yang nanti siapa tahu bisa saya jawab di segmen Q&A selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video saya selanjutnya dan salam Passive Income.